Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Denanda Anugrah Pratama. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Baiklah teman-teman, hari ini dalam konten ini saya akan membahas sedikit mengenai hukum asuransi, di mana topiknya akan saya angkat adalah mengenai asuransi jiwa. Baik, adapun isi konten dari video hari ini, yaitu mengenai yang pertama pendahuluan, yaitu nanti saya akan menjelaskan gambaran singkat dari kasus. Yang kedua mengenai identifikasi masalah, yaitu berisi tentang pertanyaan seputar asuransi jiwa dan kasus yang pernah ada di seputar asuransi jiwa. Yang ketiga merupakan pembahasan, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dipertanyakan dalam identifikasi masalah. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Penolakan klaim asuransi jiwa dan kesehatan pada PT Allianz Indonesia. Nah, seorang nasabah bernama Ifranius Al-Gadri, yaitu sebagai tertanggung, terkena sakit tifus sekitar September tahun 2017. Sesudah dirawat 7 hari, dia pulang ke rumah. Franz mengklaim biaya perawatan itu ke PT Allianz Life, perusahaan asuransi yang baru dipakainya. Klaim pertama diterima, dan tertanggung mengisi formulir klaim, serta hanya dimintai kwitansi legalisir, hasil pemeriksaan dari laboratorium, dan resume medis, dan yang disebut terakhir adalah catatan dokter memuat ringkasan kondisi kesehatan pasien. Nah, pada November, tertanggung kembali sakit. Nah, pada saat itu, pada Januari, masalah sakit yang sama kembali lagi dan dibawa ke rumah sakit. Klaim biaya kedua perawatan itu diajukan oleh tertanggung, namun berbeda dari klaim pertama. Allianz mengulur-ulur waktu. Franz akhirnya menelpon layanan konsumen Allianz dengan niat menanyakan kabar klaim bulan November yang belum dicairkan sampai Januari 2017. Pihak Allianz meminta Franz untuk melengkapi syarat rekam medis dalam waktu 14 hari, dan jika tidak, klaim akan ditolak. Tentu saja masa tenggang itu sudah dilewati Franz. Rekam medis yang diminta Allianz kepada Franz dianggap sebagai cara perusahaan asuransi mempersulit proses klaim biaya pengobatan. Nah, kenapa saya memilih topik mengenai asuransi jiwa? Alasan saya sendiri memilih topik tentang asuransi jiwa karena maraknya perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa di Indonesia yang gagal bayar. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, setidaknya sudah ada 5 perusahaan asuransi yang gagal bayar. Nah, adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Jiwa milik Bakri Life tahun 2008, lalu ada juga yang kedua PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya atau BAJ pada tahun 2013. Yang ketiga ada PT Jiwasraya tahun 2018. Yang keempat PT Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumi Putra tahun 2018. Dan yang terakhir adalah PT Asuransi Jiwa Kresna AJK atau AJK ya tahun 2020. Nah, dari itu saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa saya bahas di segmen selanjutnya, yaitu yang pertama, apakah pengertian asuransi jiwa, serta apa sajakah prinsip-prinsip dari asuransi jiwa. Nah, ini saya rasa cukup penting untuk teman-teman semua ketahui, makanya saya taruh di poin pertama dalam identifikasi masalah. Yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penolakan klaim asuransi oleh PT Allianz. Yang ketiga, upaya apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadi penolakan klaim asuransi. Baik, langsung saja untuk poin pertama saya akan menjelaskan. Asuransi jiwa menurut ensiklopedia adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi adalah risiko kematian dan hidup seorang terlalu lama. Asuransi jiwa yang diartikan sebagai persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi dalam hubungan hidup atau wafatnya seorang manusia. Baik, untuk dasar hukum asuransi jiwa sendiri, yang pertama diatur dalam KUHD. Berdasarkan KUHD, asuransi jiwa diatur dalam buku 1, bab ke-10, pasal 302 sampai pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa. Lalu yang kedua,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 /PMK.010/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, jadi itu tadi dasar hukum yang mengatur tentang hukum asuransi di Indonesia. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip asuransi jiwa itu apa saja? Yang pertama adalah insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keluarga antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua adalah indemnity, di mana menurut prinsip ini perjanjian asuransi itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam polis, yaitu pasal 252, 253, dan 278 KUHD. Yang ketiga adalah subrogasi, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Itu terdapat dalam pasal 284 KUHD. Nah, yang keempat adalah utmost good faith, yaitu prinsip itikat baik. Pada perjanjian asuransi jiwa, unsur paling utama itu adalah saling percaya, di mana pihak penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam surat permohonan asuransi jiwa sampai dengan permohonan klaim asuransi jiwa bila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Itu diatur dalam pasal 251 KUHD. Nah, berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan klaim asuransi oleh PT Allianz. Ini tadi menjawab poin kedua ya, teman-teman. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen klaim. Yang kedua, melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, klaim tidak tercakup dalam kesepakatan. Yang keempat, sebelum polis dibeli, penyakit sudah ada. Yang kelima, pengecualian dalam pengajuan klaim. Yang keenam, melanggar hukum. Oke. Baik, untuk poin ini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Dalam praktek perasuransinya tidak semua klaim yang diajukan oleh tertanggung diterima. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ditolaknya klaim antara nasabah dengan perusahaan Allianz antara lain, yang pertama adalah kelengkapan dokumen klaim. Nah, kelengkapan dokumen merupakan salah satu syarat diterimanya saat pengajuan klaim asuransi. Sebelum pengajuan klaim, kelengkapan semua dokumen diperlukan karena jika pemegang polis kurang satu dokumen pengajuan klaim, maka pihak asuransi tidak akan menerima pengajuan tersebut. Bila pengajuan klaim asuransi jiwa, dalam pengajuan klaim biasanya diperlukan surat keterangan dari dokter serta mengisi formulir klaim. Saat mengisi formulir, kejujuran sangat diperlukan. Sebaiknya Anda mengisi formulir tersebut sejujur-jujurnya dan tidak ada unsur kebohongan. Pihak Allianz meminta Franz untuk melengkapi syarat rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269/Menkes/3 Romawi/2008, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pihak rumah sakit tidak pernah memperkenankan memberi catatan medis lengkap karena melanggar Permenkes itu tadi tentang rekam medis. Nah, sedangkan pihak Allianz tetap menolak pembayaran klaim nasabah dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati oleh mereka. Atas kasus terhadap penolakan klaim terhadap nasabah, pihak PT Allianz juga melanggar pasal 62 Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Poin yang kedua adalah melebihi waktu yang telah ditentukan. Perusahaan asuransi selalu memberikan batas waktu tertentu saat pengajuan klaim. Apabila pemegang polis melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pengajuan klaim bisa tertunda bahkan ditolak. Untuk asuransi jiwa, batas waktu yang ditentukan adalah antara 30 sampai 60 hari. Yang ketiga adalah klaim tidak tercakup dalam kesepakatan. Nah, polis asuransi berisikan klausul atau kesepakatan apa saja yang masuk dan tidaknya dalam tanggungan perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah sebelum polis dibeli, penyakit sudah ada. Nah, pada awal pembelian polis, sebaiknya pembeli polis jujur saat mengisi formulir dan diberi pertanyaan oleh pihak asuransi mengenai sakit yang sudah dialami. Karena bila pembeli polis terbukti menyembunyikan penyakit yang sebelumnya sudah ada, maka saat mengajukan klaim, pihak asuransi tidak akan menerima klaim tersebut meskipun sudah melewati masa tunggu. Hal ini berkaitan dengan itikat baik dari tertanggung.
Ketentuan ini diatur dalam pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru dan tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Nah, selanjutnya adalah pengecualian dalam pengajuan klaim. Perusahaan asuransi mengatur apa saja yang menjadi tanggungan asuransi dan juga mengatur dalam hal pengecualian. Dimaksud pengecualian adalah hal tidak termasuk dalam tanggungan asuransi. Contoh, bisa diambil dari asuransi jiwa seperti kematian karena bunuh diri, tindakan kejahatan, dan hukuman pengadilan. Lalu selanjutnya adalah melanggar hukum. Polis asuransi selalu patuh dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan mungkin asuransi mengakomodasi kejadian karena tidak pelanggaran hukum, karena tidak adanya pelanggaran hukum. Pengajuan klaim yang dilakukan kepada pihak asuransi akan ditolak, karena itu kalau terbukti pemegang polis melakukan tindakan pelanggaran hukum, pengajuan klaim yang dilakukan kepada pihak asuransi akan ditolak. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa penolakan klaim karena tidak dipenuhi syarat dan rekam medis yang diajukan oleh nasabah Ifranius tidak dibenarkan menurut hukum. Karena PT Asuransi Allianz yang tidak mengakui polis asuransi dengan meminta syarat rekam medis. Sedangkan catatan medis lengkap melanggar Permenkes nomor 269/Menkes/per/2008 tentang rekam medis. Nah, dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Perjanjian tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. PT Allianz dapat dikualifikasikan telah melakukan one prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi. Itu tadi penjelasan lebih lanjut dalam identifikasi nomor 2, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan penolakan klaim asuransi oleh PT Allianz. Baik, upaya yang ketiga adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi penolakan klaim asuransi. Jadi, yang pertama upaya yang dapat dilakukan adalah pastikan polis tidak lapse. Polis lapse dapat terjadi apabila tidak membayar premi asuransi tepat waktu ketika jatuh tempo. Nah, yang kedua, klaim saat masa tunggu. Kebijakan ini dimiliki setiap perusahaan asuransi. Biasanya masa tunggu asuransi adalah 30 sampai dengan 60 hari sejak polis disetujui. Nah, yang ketiga, mengajukan klaim tepat waktu. Sebelum mengajukan dokumen, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghubungi pihak asuransi. Yang perlu diperhatikan adalah setiap asuransi memiliki tenggang waktu tertentu yang dapat menentukan apakah klaim kalian itu diterima atau ditolak. Jika klaim asuransi jiwa maksimal 60 hari. Selanjutnya, dokumen persyaratan lengkap. Pada umumnya dokumen yang sudah pasti harus diajukan adalah nomor rekening bank, buku polis, dan fotokopi KTP. Lalu yang kelima, bukan merupakan pre-existing condition. Apabila mengajukan klaim atas penyakit yang telah dimiliki sejak sebelum melakukan pembelian polis, maka tentu saja klaim asuransi kalian bisa ditolak. Lalu yang keenam, sesuai dengan syarat klaim. Yang ketujuh, menyesuaikan pengecualian asuransi. Biasanya terdapat pengecualian pada polis yang seringkali tidak diperhatikan. Hal ini yang menyebabkan klaim asuransi ditolak. Untuk mengajukan klaim asuransi jiwa, pengecualiannya adalah meninggal karena bunuh diri, hukuman pengadilan, dan melakukan aksi kejahatan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tidak melanggar hukum. Penyebab klaim asuransi ditolak bisa juga jika tertanggung melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu tadi merupakan upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penolakan klaim asuransi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Untuk mengakhiri konten kali ini, saya akan memberikan sedikit saran mengenai asuransi jiwa. Jadi pada saat melakukan perjanjian asuransi jiwa,
kalian harus usahakan komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan, agen, dan nasabah. Kalian sebagai nasabah itu sangat diperlukan karena supaya tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan penolakan klaim asuransi. Sebaiknya informasi-informasi mengenai cara klaim asuransi sudah dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan nantinya. Jadi dari pihak nasabah dan juga pihak perusahaan asuransi harusnya sudah membangun komunikasi yang lebih yang baik dari awal, sejak awal. Jadi agar tidak terjadinya kasus-kasus seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Semoga konten hari ini memberikan info yang positif, memberikan wawasan ilmu, mendapatkan ilmu tentang seputar dunia asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.